Qala Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, yang merupakan salah seorang tabi'in kibar, berkata, tharatil fitnatul ula, terjadi fitnah yang pertama. Falam yabqa mimman syahida badran ahadun, sehingga pada fitnah pertama tersebut tidak ada sahabat yang pernah ikut Badar itu tersisa, seorang pun nggak ada. Jadi fitnah yang pertama itu terjadi pada eranya Ali, ya. Itu fitnah yang pertama. Ketika terjadi fitnah, maka waktu itu nggak ada seorang pun sahabat yang pernah ikut perang Badar tersisa pada kejadian itu. Tsumma kanat tsaniyah, kemudian pada peristiwa yang kedua, fitnah yang kedua, falam yabqa mimman syahidal Hudaybiyah ahadun, maka tidak ada yang tersisa dari sahabat yang pernah menyaksikan perjanjian Hudaybiyah seorang pun. Hudaybiyah itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Qala wa adunnu law kanat tsalitsah lam tartafi fi an-nasi tabbah. Qala al-Baghawi arada bil fitnatil ula maqtal Utsman. Maksudnya fitnah pertama adalah terjadinya pembunuhan Utsman, wa bitsani al-Harrah, yang kedua adalah terjadinya perang Harrah yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah al-Mirri tersebut, yang merupakan salah seorang fasik yang menjadi paling perang pasukan kaum muslimin di eranya Yazid bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian peristiwa berikutnya adalah fitnatu al-qaul bi khalqil Quran. Fitnah yang muncul berikutnya adalah adanya sekelompok orang bodoh yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini juga fitnah yang luar biasa yang menimpa kaum muslimin. Thumma dhahara ba'da dhalika fi ahdil Abbasiyina fitnatul qawli bi khalqil Quran. Kemudian muncul pada era dinasti Abbasiyah, yaitu fitnah, yang fitnah itu terkait masalah pernyataan orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Wa taz'um hadhil maqalatul khalifatul Abbasil Ma'mun wa nasaraha, di mana terjadinya ini fitnah khalqul Quran ini terjadi pada era Khalifah Al-Ma'mun, yang di mana dia terfitnah, terkena jebakan orang-orang Mu'tazilah, sehingga terpikat, terbuai oleh pemikiran mereka dan ikut pada pendapat Al-Quran adalah makhluk. Wa nasaraha, dan dia dengan kekuasaannya mendukung pendapat ini, maksanya pada umat Islam, memaksakannya pada umat Islam. Wa taba'a fi dzalikal Jahmiyah wal Mu'tazilah alladzina rawajuha indah, di mana memang pemikiran ini sumbernya dari Jahmiyah dan Mu'tazilah yang berhasil mempengaruhi sang Khalifah Al-Ma'mun, hatta tuhina bisababiha ulamaul Islam, sampai-sampai para ulama kaum muslimin waktu itu mereka difitnah, diuji, disiksa, dipenjara gara-gara kasus ini. Wa waqa'a 'alal muslimina bidzalika bala'un 'adzim, sehingga terjadi musibah yang begitu besar menimpa kaum muslimin gara-gara fitnah ini. Faqad syagalathum radhan tawilan minaz zaman, di mana waktunya enggak pendek ini, sampai sekitar 15 tahunan mereka tertimpa dengan penguasa-penguasa yang ikut pada pemikiran Al-Quran adalah makhluk. Wa adkhala bisababiha fi aqidatil muslimin ma laysa minha, dan gara-gara fitnah ini masuklah akidah-akidah yang rusak di tubuh kaum muslimin yang bukan merupakan akidah Islam itu sama sekali. Dan sampai hari ini kalau kita mengecek antara ahlu bid'ah dengan ahlu sunnah di tubuh kaum muslimin, maka yang mayoritas adalah ahlu bid'ah. Ini munculnya pertama kali ya dari eranya Al-Ma'mun ini, sumber kerusakan itu munculnya dari situ.
Sehingga tersebar kerusakan di tubuh umat Islam sampai hari ini gara-gara mereka. Sehingga Ahlus Sunnah menjadi minoritas sampai hari ini. Hadza wal fitan allati waqa'at katsirah la hasra laha. Wa la tazalul fitanu tadhar wa tataba' wa tasdad. Jadi begitulah fitnah-fitnah yang terjadi itu banyak, enggak terhitung jumlahnya, dan dia semakin bertambah dan bertambah dan bertambah banyak. Sehingga umat Islam semakin kesini harus semakin membentengi dirinya dengan akidah Islamiyah yang lurus, yang di atas para salaf kita, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau tidak maka akan terjebak pada fitnah. Mudah orang itu terjebak pada fitnah, apalagi kebanyakan manusia itu kerjanya ngikut orang. Tidak mandiri kerjanya, cari makannya itu tidak mandiri, kebanyakan ikut orang. Wa bisabab hadhil fitan wa ghairiha minal fitan iftaraqal muslimuna ila firaqin katsirah. Nah, gara-gara adanya fitnah-fitnah seperti ini kita melihat pada realita lapangannya, maka terpecahlah kaum muslimin kepada firqah-firqah yang begitu banyak. Kelompok-kelompok yang begitu banyak. Kullu firqatin tad'u ila nafsiha, sehingga masing-masing firqah itu akan mengajak manusia berbondong-bondong ikut pada firqahnya. Yang Khawarij cari mangsa terus, yang Syiah cari mangsa terus untuk dimasukkan ke kelompoknya, yang Sufi cari mangsa terus, yang Mu'tazilah cari mangsa terus, yang Jahmiyah cari mangsa terus, yang Asy'ariyah cari mangsa terus, yang Maturidiyah cari mangsa terus. Semua firqah yang ada itu cari mangsa semua. Nanti yang Ahmadiyah pun cari mangsa. Semua mengajak kepada kelompoknya. Dan Ahlus Sunnah pun akan mengajak manusia untuk ikut kepada gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa tadda'i annaha alal haq, dan masing-masing kelompok mengklaim di atas kebenaran. Wa anna ghairaha 'alal batil, dan yang lain di atas kebatilan, dan itu realita lapangan. Dan nanti kelompok-kelompok sesat itu akan mengatakan, jangan merasa paling benar sendiri, padahal dia mengatakan itu juga merasa paling benar sendiri. Itu hanya paling victim saja. Waqad akhbaral hadil basyiru alaihi salatu wassalam biftiraqi hadil ummah kama iftaraqatil umam qablaha. Dan Al-Hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan terjadinya perpecahan di dalam tubuh umat Islam ini sebagaimana terpecahnya umat-umat terdahulu. Fafil hadithi, di dalam hadis yang diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahud ala ihda wasintaini aw sab'u aw sintaini wa sab'ina firqah. Akan terpecah umat ini, telah terpecah kaum Yahudi menjadi 71 atau 72 golongan kelompok. Wa tafaraqatin nasara ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqah. Begitu pula Nasara, mereka terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Fataftariqu ummati ala 73 firqah, dan kelompok umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Rawahu ashabus sunan, perawinya adalah para ashabus sunan, illan Nasai, kecuali Imam Nasai rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Amir Abdullah bin Luhai, dan dari Abi Amir Abdullah bin Luhai qala, berkata, hajajna ma'a Muawiyah ibni Abi Sufyan, kami berangkat haji bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Falamma qadimna Makkah, maka tatkala kami sampai Mekah, qama hina shalla salata dhuhri, maka beliau ngimami salat zuhur. Faqala,
kemudian berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahlal kitab bi'aini iftaraku fi dini ma'ala sintain wa sab'ina millah. Jadi ahlu kitab, baik Yahudi Nasrani, mereka terpecah menjadi 72 golongan di dalam tata cara beragama itu. Wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 millah. Dan umat ini pun sama akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya'nil ahwa, yaitu pengikut hawa nafsu, bukan pengikut Quran dan Sunnah. Kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu. Wahiyal jamaah, dan dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun, dan akan muncul di tubuh umatku ini, umat Islam ini, aqwam, kelompok-kelompok tajara bihim tilkal ahwa, kama yatajaral kalabu bi sahibihi. Maka kelompok-kelompok ini mereka begitu ambisius, hawa nafsunya membawa mereka, menggiring mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti kalab itu, yaitu apa namanya, yang cantol kayak gini, kemudian nyantolin orang itu, jangkarnya yang dipakai bajak laut itu untuk apa, untuk naik kapal itu namanya apa itu. Ya nanti kondisinya kelompok-kelompok itu ya seperti itu. Mereka terperangkap, nggak bisa keluar dari jamaahnya. La yabqa minhu araqun wa lam yufsal illa dakhala, sehingga orang itu totalitas masuk dalam kelompok itu, nggak bisa keluar. Wallahi ya ma'syarul Arab, demi Allah wahai orang-orang Arab, la ilam taqumu bima jaa bihi nabiyyukum, jikalau kalian tidak menetapi apa yang telah dibawakan oleh nabi kalian alaihi salatu wassalam, la ghairukum minan nas ahra alla yaqum bih, maka tentunya orang-orang selain kalian gimana mau menetapi agama Rasul alaihi salatu wassalam, ya karena orang Arab itu mereka yang paling utama menetapi agama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena satu bangsa, satu kulit dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan bangsa-bangsa yang lain mereka di bawahnya bangsa Arab tentunya, di dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fitnah yang berikutnya, ittiba'u sunanil umamil madiyah. Kemudian fitnah yang berikutnya yang terjadi adalah akan terjadi gaya model hidup mengikuti gaya model umat-umat terdahulu. Jadi ngikuti langkahnya orang-orang Yahudi, ngikuti gaya hidupnya orang-orang Nasara di dalam tata cara berkehidupan keseharian. Wa minal fitanil 'azimati ittiba'u sunanil yahud wan nasara wa taqlidihim. Termasuk fitnah yang besar yang mendera umat Islam itu adalah ngikuti gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini mata kita menyaksikan hari ini bagaimana terjadi degradasi beragama di tubuh umat Islam, betapa mereka itu gampangnya menggandrungi gaya hidupnya orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam tata cara berkehidupan mereka. Waqad qallada ba'dul muslimin kuffar. Dan kita sudah melihat banyak orang Islam itu ngikuti gaya hidup mereka, taklid. Wa tashabbahu bihim, menyerupai mereka, pakaiannya menyerupai mereka, gaya pemerintahannya, kemudian dalam berolahraga bermacam-macam ngikuti mereka. Wa takhallaqu bi akhlaqihim, mereka berakhlak dengan akhlak mereka. Ya, yang lagi tergila-gila dengan pemain bola ya, ini paling gampang terfitnah ini.
bikin kelompok supporter bola. Ngikuti siapa? Yang ngikuti mereka orang-orang barat itu. Padahal jadi supporter bola itu ya manfaatnya apa? Yang cuma sorak-sorak gitu aja. Nanti bikin yel-yel nyanyi. Apakah hidup itu dipakai untuk itu? Wahai betapa jauhnya akal ini dari yang seharusnya untuk dipakai itu untuk apa? Apakah hidup untuk itu? Kan tidak kan. Masa hidup hanya untuk jadi supporter sepak bola? Wala haula wala quwata illa billah. Wa ujibu bihim, di mana banyak umat Islam itu dibuat terkagum-kagum terhadap orang-orang kafir. Sekarang pemain bola itu kan banyak yang kafir. Umat Islam dibuat terkagum-kagum sama orang-orang kafir itu. Messi, Ronaldo. Tiap hari dengung-dengungkan di media sosial, sehingga banyak pemuda yang terfitnah. Manusia itu kan gak lama usianya. Kenapa harus kagum sama manusia? Kagumlah kepada para pendekar itu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang telah memberikan kita contoh hidup sukses di dunia itu seperti apa. Para ulama-ulama kita, gimana gaya hidup mereka? Itulah contoh real sukses hidup di dunia. Ya kalau para pemain sepak bola kafir itu kan mereka hanya memberikan contoh gaya hidup yang hedonisme. Nah, kan nggak semua dari kita kan orang kaya. Ya kalau jadi orang kaya, hedon itu yang mungkin-mungkin saja. Melarat mau hedon bagaimana caranya? Makanya nggak usah tertipu dengan para pemain bola itu, nggak usah tertipu. Mereka yang dapat untung, ente yang buntung, karena store terus, beli kaos, beli ini. Ya Allah, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi kaum muslimin terfitnah dengan para pemuda pemain bola yang statusnya adalah orang-orang kafir tersebut. Wahada misdaq, tentunya ini adalah pembenaran, pembuktian kebenaran ma'akhbar bihin Nabi, apa yang telah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fafil hadithi an Abi Hurairah, di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahasanya beliau berkata, la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Kiamat itu enggak bakal terjadi sampai umatku ini ada yang di antara mereka itu mengambil gaya hidup orang-orang terdahulu, sejengkal demi sejengkal ngikuti mereka, sehasta demi sehasta ngikuti mereka. Riwayat Bukhari. Fi riwayatin an Abi Sa'id, di dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahud dan Nasara, apakah itu maksudnya adalah kita bakal ngikuti gaya hidupnya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, lantas siapa lagi? Dalam riwayat Bukhari Muslim tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kafaris wa Rum, seperti Persia dan Romawi yang bakal kita ikuti. Qala wa manin nas illa ulaika, siapa lagi kalau bukan mereka di antara manusia ini? Qala Ibnu Battal rahimahullah taala berkata, a'lam a'lama sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan, anna ummatahu satatabba al-muhdatsat minal umur wal bid'ah wal ahwa. Nabi memberitahukan bahwasanya umatnya ini akan mengikuti bid'ah, perkara-perkara baru dari perkara bid'ah dan hawa nafsu, kama waqa'a lil umam qablaha, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Wa qad andara fi ahaditsa katsiratin, dan beliau telah memperingatkan dalam hadis-hadis yang begitu banyak, bi anal akhir syarr, bahwasanya akhir zaman itu buruk.
Wasa'atu la taqum illa ala syirarin nas, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali mereka itu isinya orang-orang yang jelek-jelek saja. Wa anna ad-din innama yabqa qa'idan 'inda khasatin minan nas, dan agama ini akan tetap terjaga oleh kelompok-kelompok yang khusus di manusia, di tengah-tengah manusia ini, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka masih tetap berpegang teguh pada agama Nabi ketika manusia pada rusak. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa qad waqa'a mu'damma andara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mayoritas yang telah dikabarkan Nabi itu telah terjadi. Wa sayaqa baqiyatu dzalika, dan yang tersisa akan terjadi pula yang beliau kabarkan alaihi salatu wasallam tersebut. Wa fi hadzal zaman, pada zaman ini, katsir fil muslimin man yatashabbah bil kuffar, banyak sekali orang Islam itu berusaha pengen mirip seperti orang-orang kafir, min syarqiyyin wal gharbiyyin, baik itu dari timur maupun barat ya. Seperti mencontoh artis-artis Korea itu yang gayanya kayak model banci, itu digandrungi, atau yang menggandrungi para artis-artis dari barat. Fatashabbaha rijaluna birijalim, sehingga para pemuda kita berusaha untuk mirip seperti mereka. Wa nisauna binisaim, dan gadis-gadis kita pun berusaha untuk mirip seperti mereka. Waftutinu bihim, terfitnah oleh mereka. Hatta addal amru bi ba'din nas an kharaju 'anil Islam, sehingga bahkan sampai ada yang rela keluar dari agama Islam gara-gara panutan mereka itu, yang mereka gandrungi itu, yang mereka ngefan padanya itu. Wa i'taqadu annahu la yatim lahum taqaddum hadarah, mereka meyakini umat Islam ini enggak bakal maju kalau begitu, illa binabdhi kitabillah wa sunnati nabiyyi, kecuali dengan harus membuang kitab Allah dan sunnah nabinya. Man arafa al-islam as-sahih, dan kalau dijumpai orang yang masih di atas Islam yang benar, yang kenceng, yang kokoh tadi, mutawa itu, wa arafa ma wasala ilaihil muslimuna fil qurun akhirah, dan tahu apa yang sudah digapai oleh kaum muslimin pada zaman ini, min bu'din an ta'alimil Islam, di mana mereka semakin jauh dari ajaran agama Islam, wal hirafin an aqidatihi, dan sudah menyimpang dari akidahnya, walam yabqa inda ba'dihi minal Islam illa ismuh, sehingga yang terjadi, Islam yang ada pada orang itu hanya namanya saja, tidak ada akidahnya, tidak ada, jauh dari ajaran agama Islam. Qad hakamu qawaninal kuffar, mereka menggunakan hukum-hukumnya orang kafir, wabta'adu an syariatillah, enggak mau pakai hukum Allah Subhanahu wa taala. Walaisa hunaka ablaq, dan di sana tidak ada yang lebih parah lagi, mimma wasafa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ittiba'ihi wa muhakatihim lil kuffar, daripada apa yang telah disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam, di mana kondisi kaum muslimin mengikuti langkah-langkah mereka, orang-orang kafir itu. Faqala shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira', akan mengikuti satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, hatta law dakhalu zuhra dubbin, sampai-sampai kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak, lubang kadal gurun itu, taba'tumuhum, kalian akan mengikutinya, walaupun itu enggak masuk akal gitu loh. Qala An-Nawawi, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wal muradu bisyibri wad dhira' wa juhri dhubbi, maksudnya satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, dan masuk ke lubang kadal gurun itu, at-tamthil bisyiddatil muwafaqati lahum, yaitu berusaha ngikuti gaya mereka sampai sepersis-persisnya. Wal muradu al muwafaqah fil ma'asi wal mukhalafat, maksudnya ngikuti langkah mereka di dalam perbuatan maksiat dan di dalam penyimpangan-penyimpangan, la fil kufri, bukan dalam kekufurannya. Wa fi hadza mu'jizatun dhahiratun li Rasulillah,
Ini menunjukkan betapa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar nampak nyata senyata-nyatanya, faqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, di mana telah terjadi apa yang telah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wal fitan laisa laha hasrun. Jadi fitnah itu benar tidak ada batasannya, jumlahnya berapa, enggak terhingga. Fitnatun nisa, fitnatul mal, fitnah wanita yang hari ini bertebaran sampai orang yang berilmu pun kecantol, itu banyak sekali. Di mana ini enggak pernah terjadi pada zaman dahulu kali, di mana wanita itu sangat menjaga ifahnya, menjaga harga dirinya, tidak menampakkan diri di publik. Hari ini wanita itu nampak di publik, sehingga fitnah itu betul-betul nyata, besar sekali, menimpa siapapun. Fitnatul mal, fitnah di mana harta itu hari ini melimpah luar biasa, mudah didapatkan, sehingga orang itu rebutan harta. Di antara sesama dai pun rebutan donasi. Fitnah di mana-mana. Terjadi tercerai-berai. Terjadi perpecahan di antara para dai gara-gara open donasi, gara-gara donatur, rebutan donatur. La haula wala quwata illa billah. Wa hubbus syahawat, cinta kepada syahwat. Wa hubbus sultan, cinta kepada kekuasaan, wasiyadah, kepemimpinan, wazi'amah. Kulluha fitan, semuanya adalah fitnah. Rubbama tuhlik insan, itu bisa membinasakan seorang manusia. Wa ta'asif bihi ila mahawir rada, menyebabkan mereka terjun bebas ke lembah kehinaan. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Sampai di sini semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.